Selamat pagi Bapak Ibu, Mas Mbak warga Desa Serut. Semoga semua diberi kesehatan di masa-masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Odi, salah satu mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Serut ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pengolahan air limbah rumah tangga yang nantinya air tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatan rumah tangga seperti mandi, cuci baju, dan kegiatan di toilet. Pada musim kemarau, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan, sehingga saya mendapatkan ide untuk merecycle atau menggunakan kembali air yang sudah digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan lainnya. Dengan melakukan penggunaan kembali air, maka saat musim kemarau tidak terlalu bermasalah dengan ketersediaan air. Untuk pengolahan air ini, saya menggunakan dua tahap. Tahap pertama, air akan dikoagulasi menggunakan koagulan, dan tahap yang kedua, air yang telah dikoagulasi akan disaring menggunakan media filter. Koagulasi yaitu proses pencampuran koagulan atau bahan kimia atau pengendap ke dalam air dengan kecepatan perputaran yang tinggi dalam waktu yang singkat. Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan pada air untuk membantu proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tidak dapat mengendap secara alami. Koagulasi merupakan proses pengolahan air di mana zat padat yang ukurannya sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk vlok-vlok dengan cara penambahan zat kimia, misalnya PaC atau tawas. Dari proses ini diharapkan vlok-vlok yang dihasilkan dapat disaring menggunakan media filter. Proses koagulasi dapat dilakukan melalui tahap pengadukan antara koagulan dengan air dan netralisasi muatan. Prinsip dari koagulasi yaitu di dalam air terdapat partikel-partikel padatan yang sebagian besar bermuatan listrik negatif. Partikel-partikel ini cenderung untuk saling tolak-menolak satu sama lainnya, sehingga tetap stabil dalam bentuk tersuspensi atau koloid dalam air. Netralisasi muatan negatif partikel-partikel padatan dilakukan dengan penambahan koagulan yang bermuatan positif ke dalam air, diikuti dengan pengadukan secara cepat. Setelah air diperlakukan dengan penambahan koagulan, sehingga terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan air yang cukup bersih dan lapisan endapan, maka selanjutnya air akan dialirkan ke alat filtrasi yang diisi dengan media filter berupa pasir dan bebatuan, atau yang lebih umum disebut sand filter. Proses filtrasi bertujuan untuk memisahkan antara endapan yang terdapat di air dengan air itu sendiri. Endapan-endapan akan terperangkap di media filter, sedangkan air akan lolos ke tahap berikutnya. Pada kesempatan ini, saya menggunakan 5 jenis media filter, yaitu busa filter, pasir silika, batu zeolit, pasir mangan, dan karbon aktif. Busa filter berfungsi untuk menyaring partikel endapan yang berukuran besar. Pasir silika berfungsi untuk menghilangkan kandungan lumpur, tanah, partikel kecil, dan endapan pada air. Biasanya difungsikan sebagai pre-filter untuk diproses dengan filter berikutnya. Batu zeolit berfungsi sebagai penyaring air dan memiliki kelebihan mampu menambah oksigen dalam air. Pasir mangan berfungsi untuk menghilangkan kandungan mangan, besi, atau hidrogen sulfida yang tampak seperti lapisan berminyak. Karbon aktif berfungsi untuk menyerap racun, menghilangkan klorin dan senyawa organik yang menyebabkan bau, rasa, dan warna, juga meningkatkan kadar oksigen dalam air dan memperbaiki warna air. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengolah air antara lain pasir silika, batu zeolit, mangan, karbon aktif, stop kran setengah inch berjumlah 4 buah, sambungan pipa L setengah inch 3 buah, sambungan pipa T 1 buah, mur toren 4 buah, soket berat luar 4 buah, pipa setengah inch, pipa 3 inch sepanjang 70 cm, dop pipa 3 inch, dop clean out pipa 3 inch. Selain bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, kita juga memerlukan PaC sebagai koagulan dan pompa akuarium untuk memompa air. Buat lubang di bagian atas pipa sebanyak 2 lubang dan 2 lubang di bagian bawah pipa. Lubang tersebut seukuran dengan mur toren. Untuk melubangi,
dapat menggunakan pisau atau obeng yang dipanaskan dengan api, lalu ditekan ke pipa, lalu murtoren dimasukkan ke dalamnya. Berikut merupakan pipa yang sudah dilubangin pada bagian bawah dan pada bagian atas dan dilengkapi dengan murtoren. Selanjutnya, kita pasang dop pipa pada bagian bawah dan dop clean out pada bagian atas. Apabila kesulitan memasang, dapat menggunakan bantuan panas api yang diletakkan pada ujung pipa sehingga dop mudah masuk. Berikut merupakan pipa yang sudah dipasangi dop pada bagian bawah dan dop clean out pada bagian atas. Selanjutnya, kita akan menyusun pipa setengah inci yang akan menjadi jalur masuk dan keluarnya air. Sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasang pipa dan stop kran pada bagian atas dan pada bagian bawah pipa yang berfungsi sebagai tempat untuk keluarnya air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alat pengolahan air ini. Yang pertama adalah proses filtrasi, dan yang kedua adalah proses backwash atau pencucian media filter. Yang pertama saya akan menjelaskan proses filtrasi. Untuk proses filtrasi, keran pada bagian sini ditutup, pada bagian ini dibuka, bagian ini ditutup, dan bagian ini dibuka. Saat proses filtrasi, air masuk melalui input ke sini, lalu turun dan masuk ke pipa, dan lama-kelamaan akan naik melewati media filter lalu ke arah output dan dihasilkan air bersih. Yang kedua adalah proses pencucian media filter. Keran bagian sini dibuka, bagian sini ditutup, bagian sini dibuka, bagian sini ditutup. Air masuk melalui input ke atas dan turun melewati media filter, membawa kotoran-kotoran, lalu keluar lewat bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan media filter yang akan kita masukkan ke dalam pipa. Pada bagian paling bawah, kita letakkan busa. Setelah itu, pasir silika. Setelah itu busa lagi, lalu batu zeolit, lalu busa, lalu pangan, lalu busa, lalu karbon aktif, dan yang terakhir busa. Selanjutnya, mari kita praktekkan memasukkan media filter ke dalam pipa. Yang pertama, busa filter. Untuk memasukkan, kita dapat
menggunakan bantuan pipa. Selanjutnya, kita isi pasir silika ke dalam pipa. Kurang lebih 500 ml atau setengah liter. Selanjutnya kita isi busa filter lagi. Selanjutnya kita akan masukkan batu zeolit ke dalam pipa. Selanjutnya kita masukkan busa filter. Selanjutnya kita masukkan mangan ke dalam pipa. Selanjutnya kita masukkan busa. Selanjutnya kita akan masukkan karbon aktif ke dalam pipa. Dan yang terakhir kita masukkan busa. Selanjutnya kita akan tutup pipa ini dengan dot clean out. Alat pengolah air pun sudah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan koagulasi dengan air sabun. Berikut merupakan air sabunnya, dan ini adalah PaC-nya. Lalu kita ambil sedikit PaC dan kita tuangkan ke air sabun, lalu diaduk secara cepat. Setelah diaduk, kita tunggu sekitar 45 menit hingga 1 jam. Berikut merupakan hasil larutan air sabun yang telah ditambahkan PaC setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Dapat dilihat bahwa di dalam gelas terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan air yang bersih dan lapisan kotoran atau sabunnya. Selanjutnya, kita coba proses koagulasi berskala besar. Berikut merupakan air sabun sesaat setelah kita tambahkan PaC. Berikut merupakan air sabun setelah kurang lebih 6 jam setelah diberikan PaC. Dapat terlihat bahwa gumpalan busa lebih banyak dan tekstur busa berubah. Busa dapat dipegang dan terasa lebih padat daripada busa pada tahap awal koagulasi. Selanjutnya, kita akan menyusun bak penampungan limbah, pipa filtrasi, dan pompa air. Bagian input pipa filtrasi dimasukkan ke bagian output pompa. Setelah itu, pompa dimasukkan ke dalam bak penampungan limbah. Pompa pun siap dinyalakan. Mari kita lihat bagaimana penampakan air limbah. Berikut merupakan air limbah sebelum difiltrasi. Sekarang
Mari kita nyalakan pompa. Kita tunggu hingga airnya keluar lewat sini. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita ambil sampel air. Air pun sudah tampak lebih bersih. Mari kita coba ambil lagi. Air sudah tampak lebih bersih. Coba kita bandingkan dengan air di penampungan limbah. Penampungan limbah